Fenty Novianti dalam tayangan Berita Selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan berita selebritis paling update untuk hari ini. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Virgon minta susu sebagai riders ternyata bukan untuk diminum. Virgon memiliki permintaan khusus atau riders ketika hendak manggung di sebuah acara. Riders utama Virgon ternyata cukup sederhana, yaitu susu kotak. Akan tetapi riders tersebut ternyata tidak dikonsumsi oleh Virgon sendiri. Suami Inara Rusli itu akan membagikan susu-susu tersebut kepada anak jalanan. Meskipun untuk berbagi, Virgon tak mematok jumlah yang dia minta kepada panitia. Menurut Virgon, riders lain yang dia minta pun tak untuk menjadi konsumsi pribadinya. Tadi yang penonton nangis itu di lagu apa, Bang Virgon? Lupa saya. Memang punya masalah hidup dia. Enggak, sepanjang konser HP-nya hilang ya. Tadi juga ini ya, Mas Virgon ngomong soal yang kangen ibu kayak gitu. Oh iya. Sebenarnya lebih ke doa sih. Tadi kami bilang dimanapun ibunda kami berada, di bunda tersurga kan, karena gue pernah berapa kali nge-post atau bikin watchlist sebelum lagu itu dimulai, banyak yang komplain gitu, Bang ibu saya nggak ada, jadi gue akhirnya mengubah watchlist lah. Sebelum show awal lagu itu dimulai, gue bilangnya dimanapun beliau berada di bunda tersurga, doa terbaik. Tapi ketika kalian membawakan lagu itu juga personality langsung inget ke ibu-ibu kalian ya sih? Enggak sih saya. Saya lagi ngomongan nih saya. Canda ya, Mbak. Mas, selalu. Masnya? Sama. Idem juga. Gimana? Jadi semangat lagi kita di situ. Itu untuk melatih aja sih sebenarnya itu. Untuk lebih nggak tahu malu lagi gitu. Iya. Ya, di panggung udah biasa lah, salah-salah. Yang banyak kebetulan lagu yang jarang kita pakai. Iya, yang baru kali ini dibawain, jadi ya, Teknis sih sebenarnya, masalah teknis. Cuman alhamdulillahnya penonton nggak terlalu ngeh dan kita bisa jadi giving aja. Mas, terakhir ridersnya Wasyop apa aja sih kalau buat manggung, Mas? Kalau gue pribadi tuh selalu minta susu kotak. Itu nggak kita minum, kita bagi-bagiin ke anak-anak jalanan yang biasanya kalau di tiap kota kita main, selesai kita show, kita selalu suruh kru itu untuk bawa di tas. Pulang ke hotel kita bagi-bagi sama anak jalanan yang ngamen gitu. Nah, mereka butuh apa namanya? Gizi ya. Jadi bagi-bagiin susu kotak sih, atau keramik atau apa. Harus ada berapa jumlahnya gitu nggak? Random aja sih. Semua punya panitia aja berapa? Setengah botol juga nggak apa-apa. Selain susu kotak, Mas Virgon apa lagi nih? kayaknya mulai kali ini gue perban. Rahma Syah beri bocoran soal calon mantu. Raline Shah siap menikah. Aktris Raline Shah baru saja mendapat sorotan publik usai sang ayah Rahma Syah mengungkap sosok yang diduga calon suami putrinya lewat unggahan di Instagram. Dalam unggahan tersebut memperlihatkan kebersamaan antara Raline dengan pria yang diduga sebagai calon suaminya. Rahmat berharap Raline bisa mendapatkan kelancaran untuk segera melepas masa lajang. Ditanya perihal kabar pernikahannya, Raline Shah akhirnya menjawab. Ia mengatakan akan memberitahu jika segera menikah. Rutinitas ya sih, siap bagi waktu untuk dirimu sendiri itu seperti apa sih? Kalau online community dan juga online platform untuk memenuhi kebutuhan pet, dan hari ini ada gathering antara ownernya pet sama juga anjing-anjing yang lucu banget. Nah ini kita sekarang berada di Jakarta Selatan dan acaranya sebenarnya sudah selesai. Jadi kita cuma bilang terima kasih teman-teman media udah datang, dan please enjoy, banyak banget anjing yang lucu-lucu buat di film, dan kita mengingatkan kembali bahwa kalau jadi owner, kita punya pet, kita harus jadi parent yang baik, yang memberi attention ya, perhatian, kebutuhan
kebutuhannya terpenuhi dan kita juga sensitif kebutuhan dia itu apa di setiap harinya ya, setiap harinya. Kalian sendiri ada piara anjing atau seperti apa gitu? Adik saya yang punya piara chow-chow. Kalau saya nggak sempet soalnya banyak banyak traveling, banyak kerjaan di mana-mana, jadi mobilitas tinggi, takut nanti anjingnya nggak dikasih perhatian. Itu kan kecintaan Aralin terhadap hewan peliharaan kayak dibuktiin kayak sekarang bisa komunikasi dengan hewan, itu mungkin akhirnya bisa seperti itu seperti apa? Komunikasi dengan hewan. Di bawah kita bisa komunikasi. Ziva Magnolia ajak penonton menggalau di The Sounds Project Volume 6. Ziva Magnolia menjadi salah satu pengisi acara dalam Festival Musik The Sounds Project Volume 6. Tampil di panggung musik First, Ziva Magnolia setidaknya membawakan 5 buah lagu. Mengenakan gaun berwarna putih dengan belahan di dada, Ziva mengajak penonton The Sounds Project menggalau dengan lagu-lagu yang dibawakannya. Seperti ketika membawakan lagu Menyesal yang merupakan recycle dari Ressa Herlambang, penonton pun terenyuh mendengar lirik lagu dengan suara merdu Ziva. Ziva pun mengajak para penonton berinteraksi dengan obrolan yang relate dengan lagu yang dibawakannya. Ziva pun mendoakan agar penontonnya tak pernah merasakan kisah kelam itu. Selain membawakan lagu Menyesal, Ziva juga menyanyikan beberapa lagu lainnya seperti Menanti dan Fall in Love Alone. The Sounds Project Volume 6 digelar di Eco Park Ancol selama 3 hari, yaitu 11, 12, 13 Agustus 2023. Pikir kan ini pertama kali juga nih aku datang di sini, terus juga jadi performer pertama. Itu ternyata udah rame banget, terus kayak keren banget, terus juga pada nyanyi bareng, semuanya keren banget. Tadi Ziva ajak menggalau juga nih para penonton, gimana Ziva? Ya betul banget, soalnya beberapa laguku mungkin kan juga banyak yang taunya lagu-lagu galau nih. Tapi nyanyi Menyesal tanpa Tiara dan tanpa Liodra gimana sih? Agak PR ya, karena kan ada pecahannya gitu. Dan kalau misalnya sama mereka tuh jadi lebih enak, ada yang bantuin nyanyinya. Tapi kali ini kesempatannya untuk aku sendiri dulu, karena mungkin nanti di next panggungnya bareng-bareng lagi. Berapa lagu tadi yang bawain gitu? Berapa ya? 7 sampai 9 deh kayaknya, aku lupa deh. Karena ada yang media juga mungkin lebih dari 9. Masa tadi ya? Iya, bener-bener gak berasa karena aku setiap manggung selalu senang ketika dapat interaksi juga, nggak cuma dari aku dapat energi dari penonton, mungkin penonton juga dapat energi dari aku. Hari ini dapat. Beralih ke berita selanjutnya, isi acara di G Expo, istri Zulfilia bantah sang suami bebas. Retno Paradinah membantah suaminya bebas usai beredar video Zulfilia tengah manggung di G Expo Kemayoran baru-baru ini. Retno mengatakan bahwa Zul manggung di G Expo atas undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham bersama teman-teman bandnya dari Lapas Gunung Sindur. Retno menuturkan saat manggung Zul tetap dalam pengawalan yang ketat. Sebagai istri, Retno mengaku senang suaminya masih tetap berkarya meski dalam berada tahanan. Diketahui Zulfilia ditangkap atas kepemilikan narkoba pada 1 Maret 2019 lalu di apartemen Gading River View City Home, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Zul divonis 18 tahun penjara. Kita hadir atau tidak? Ya aku hadir, ini kebetulan kan aku diundang sama humasnya gitu, dikasih tahu bahwa Sindur Open yang dimana Azul pernah di situ ya, di lapas itu ikut. Yuk. Apa itu? Tadi di mana? Gunung Sindur Band. Ya, Menkumham. Jadi band Lapas Gunung Sindur itu dipanggil ke sana gitu. Terus Kak Zul kan di Sindur Open itu kan dia megang gitar sama keyboard. Jadi udah sekalian keluar Kak Zul dan Zulfilia dipanggil juga. Kondisi sendiri seperti apa mungkin? Kondisinya ya, alhamdulillah sehat, makin gemuk gitu. Tapi benar sih di sana tuh dikawal gitu, artinya Zul nggak jaga setari gitu, tapi iya, dikawal. Iya, itu dikawal ya, tadi tuh di tempat belakang tuh udah pengawalan dari
apa sih Lapasnya ya. ya dari lapas. Berarti itu sering tampil di Kemenkumham itu emang agenda rutin dari Iya, kalau kebetulan acara Kemenkumham itu butuh band dan dari lapas Gunung Sindur diundang, ya kalau ikut keluar. gimana Mbak akhirnya maksudnya suami masih bisa berkarya gitu Seneng banget pastinya, apalagi kan kegiatan yang apa sih Positif. apa nih istilahnya, membantu kegiatan di lapas ya, itu katanya ada remisi tambahan dari itu. Jadi ya syukur alhamdulillah dia mau berkarya lagi dan mau membagikan apa sih namanya pengetahuan dia juga di dunia musik gitu sama teman-teman di lapas. Aku tergantung Mbak, kalau misalnya karena ini kan jauh ya jaraknya ya, sejam lah dari rumah. Kalau misalnya aku lagi nggak ada job di hari Sabtu, aku kesana ke lapas Gunung Sindur gitu. Kalau lagi kayak keluar momen kemarin itu ngisi-ngisi acara, itu juga jadi momen pertemuan antara ayah sama anak-anaknya nggak sih Kak? Iya termasuk karena kan di situ juga anak-anak bisa di bawah, nah jadi udah sekalian karena kebetulan juga udah 2 bulan gak ketemu sama bapaknya. Nah ada undangan buat kesana, ya udah ke sana. Dan pas saya juga dapat jobnya make up adat Batak, jadi kan dimulai itu dari jam 2 malam ya, jadi kelarnya lebih cepat di jam 5. Jadi aku habis make up langsung ke Dexpo buat anak-anak. Itu ada sering komunikasi nggak berarti jalan sama apa juga kan ya komunikasi kan? Ya tergantung jadwal komunikasinya dari sana, dari lapas, karena kan di sana bisa via Zoom juga kan. Berita terakhir, dampingi suami bertugas di Bali, Uut Permatasari rela tinggal di kos kecil. Mungkin ya. Sekarang lagi sibuk apa nih? Hari ini telah menikah dengan seorang polisi AKBP Putri Gosardin. Uut menemani suaminya, Uut dan keluarganya kini pindah ke Bali. berkarya juga. Uut mengatakan saat awal tinggal di Bali, dia dan suaminya serta 2 anaknya sempat tinggal di kos-kosan selama 6 bulan. Uut mengatakan sengaja memilih untuk tinggal di kos-kosan karena dekat dengan kantor dinas suaminya. Saat awal ngekos pun dia merasakan ketika membuka 11 koper yang dibawanya. Koper pertama yang dibawanya saat itu adalah baju-baju dinas suaminya. Uut mengatakan tak butuh waktu lama untuk beradaptasi dan tinggal di kos-kosan. Meski saat itu kos-kosan yang ditinggalinya ukurannya kecil, namun ia membuat rumah tinggalnya tetap bersih dan terasa nyaman. Selama tinggal di kos-kosan, Uut bersyukur anak-anaknya tetap nyaman dan tidak rewel. Jadi kalau saya pulang ke Jakarta, jadi saya benar-benar sendiri dan sepi banget, hanya bisa ngeliatin foto si kecil gitu kan. Jadi ya seperti itu, jadi kangen gitu. Baru berapa minggu nih saya tinggal. Tapi mungkin yang lagi ramai sampai harus yang ngekos buat nemenin suami. Iya, saya ngekos dari mulai bulan Januari sampai bulan Juli kemarin. Alhamdulillah 6 bulan ya. 6 bulan saya ada di kos-kosan dan itu ukurannya 160 tempat tidurnya. Kita tempatin berempat sama anak-anak. Jadi satu kamar kita tempatin berempat. Tapi alhamdulillah namanya kan ya happy aja kalau sama suami sama anak itu kan seneng ya gitu. Jadi alhamdulillah sekarang udah pindah. Jadi selama 6 bulan. Tapi mungkin waktu itu memilih Saya kan waktu tinggal di puasa masak, buka sahur, sampai kos-kosan itu sebenarnya nggak boleh masak kan. Tapi saya masak beli kompor listrik yang kecil itu sampai saya tutup dulu biar nggak ketahuan orang kalau saya masak. Baru saya masak. Jadi tiap kali sahur sama buka puasa itu saya masak, bikin sambal, bikin apa semuanya gitu kan. Ya seperti itu, rasanya nikmat banget. 1 bulan terus saya kebayangin di kos-kosan terus saya masak dan tiap hari bau bumbu-bumbu dapur ya kan. Terus saya juga nggak pernah masak itu sampai rambut saya itu ada judulnya, ada jepra, ada rambut merah, ada saking karena kan habis ngopenin si kecil terus masak terus ke pasar ya seperti itu. Tapi mungkin yang menjadi pilihan kenapa harus di kos-kosan gitu waktu itu Kenapa harus di kos-kosan? Karena gini, karena kan di Bali itu kan memang macet ya, sekarang mulai macet lah ya. Jadi kita mau cari kontrakan rumah itu jauh-jauh dapatnya. Nah, sedangkan suami saya pinginnya yang dekat dengan di Polda. Jadi kalau suami itu berangkat itu bisa aku tengokin dari itu jendela.
Jadi mungkin 25 langkah sudah nyampe kantornya, alhamdulillah waktu ngekos ya. Ini saya bersyukur karena suamiku tuh lebih suka lebih praktis tuh dekat gitu loh. Jadi kalau bisa kantor tuh ditempuh dengan jalan kaki pun dia jalan kaki. Kalau misalnya ditempuh dengan sepeda motor pun ya, karena memang Bali sekarang memang macet ya gitu. Jadi makanya kita biar praktis waktu gitu. Jadi cari yang kos-kosan yang dekat sama Polda. Tapi mungkin adaptasinya pas awal-awal. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama saya Fenty Novianti. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, dan Instagram Tribun Lampung untuk nantikan informasi lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.